Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harzi Banggaya Indarto dari CGP Angkatan 5 kelas 153 di Kabupaten Tuban, dan saya dari SMK Negeri Widang. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mari kita simak penjelasan saya. Tujuan pembelajaran khusus di sini CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing ataupun di sekolah atau lingkungan yang lain. Salah satunya tugas dari demonstrasi kontekstual ini itu adalah wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Yang pertama, Anda diminta untuk mewawancarai 2-3 pimpinan. Di sini adalah kepala sekolah di lingkungan Anda, dan salah satunya adalah pimpinan di sekolah asal Anda. Yang kedua, hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Yang ketiga, apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut, praktek apa yang selama ini dijalankan. Keempat, analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai, dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Dan yang terakhir, kelima, analisislah dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Silahkan unggah hasil wawancara dan refleksi Anda dalam bentuk video atau audio atau tertulis. Panduan pertanyaan pada saat wawancara saya dengan pimpinan atau kepala sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bejatan moral? Kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam sebuah pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari panduan pertanyaan wawancara ini,
Saya berkesempatan wawancara yang pertama dengan kepala sekolah saya sendiri dari SMK Negeri Widang. Bersama ini saya akan wawancara dengan Ibu Endang Tribawani MPD. Berikut penjelasan wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Widang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih. Saya di sini akan mencoba mewawancarai oleh salah satu kepala sekolah saya di lembaga saya, yaitu di SMK Medan. Sebelumnya saya juga terima kasih pada fasilitator saya, Nyoman Yudhistira Citra, dan PP pengajar praktek saya, yaitu Pak Siswanto. Kali ini saya akan mencoba untuk mewawancarai untuk modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dengan Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Endang Tribawani. Selamat siang, Bu Endang. Ya, selamat siang, Pak Ardi. Gimana, Bu, kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Alhamdulillah. sehat. Apalagi kalau kedatangan tamu nih untuk guru penggerak yang luar biasa, hari ini tambah semangat, Pak Ardi. Gimana, Pak Ardi? Alhamdulillah, Endang. Di sini kita coba berdiskusi saja, Bu, ya, karena saya juga ingin sharing pengalaman dari Ibu selaku kepala pimpinan lembaga SMK Medan ini, khususnya adalah terkait tentang pengambilan keputusan yang selama ini Ibu ambil untuk bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang bijak, berbasis nilai kebajikan. Oke, yang pertama, Bu Endang, mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana salah satu kasus yang pernah Ibu identifikasi untuk khususnya yang menjadi sebuah dilema di etika itu. Ya. Terima kasih, Pak Ardi. Tapi sebelumnya saya menjawab pertanyaan Pak Ardi, saya mengucapkan selamat ya untuk Pak Ardi sudah terseleksi dan masuk sebagai guru penggerak. Dan insya Allah ini adalah masa depan kita ya, guru-guru dari guru-guru penggerak ini saya mengharapkan akan bisa memotivasi dan juga akan menggerakkan seluruh potensi yang ada di SMK Negeri Widang, sehingga nanti guru-guru yang lain akan bisa mengikuti jejaknya Pak Ardi seperti ini, ingin menjadi guru yang berkualitas, ingin memberikan yang terbaik untuk SMK Negeri Widang kita ini yang tercinta. Ya, gini Pak Ardi, permasalahan banyak sekali yang apalagi kita ini siswanya 948 siswa dan juga ada 7 jurusan ya. Berarti 7 jurusan dengan kapasitas gurunya sebanyak 72 dan pegawainya sebanyak 20. Jadi kompleks sekali apa yang kita hadapi. Nah, tetapi ada beberapa hal yang memang kaitannya dengan pengambilan keputusan, kaitannya dengan etika moral yang ada di SMK Negeri Widang ini. Saya contohkan, memang saya ambilkan contoh misalnya kaitannya dengan kedisiplinan ya. Kedisiplinan Bapak Ibu guru, katakanlah ada beberapa saya contohkan, ada beberapa Bapak Ibu guru yang katakanlah belum bisa melaksanakan tugasnya ya, untuk ya sesuai dengan guru itu kan begini Pak Ardi, guru itu tupoksinya adalah satu, mereka bisa melaksanakan, evaluasi dan menerima tugas tambahan kan begitu. Nah, tetapi saat ini ya, karena mungkin sesuatu hal dan lain sebagainya, tentunya ada beberapa yang belum bisa dilaksanakan. Nah, ini kaitannya dengan, kalau saya melihat dari segi personal, tentunya saya ingin Bapak Ibu guru ini tetap melaksanakan tugas dengan baik ya. Tetapi secara kedinasan, manajerial, Bapak Ibu guru ini misalnya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ini tentunya satu yang harus dilakukan ya. Yang pertama ya secara individual dulu. Secara individual ada semacam pendekatan personal yang harus dilakukan. Kenapa sih? Jadi kita tidak bisa menjudge Pak Ardi, misalnya kalau guru itu
belum bisa melaksanakan tugasnya, misalnya indisipliner seperti itu, kita tidak bisa langsung menjas atau menghukum dia tidak baik gitu ya, tetapi tentunya ada pendekatan personal. Mengapa Bapak Ibu guru itu misalnya tidak melaksanakan tugas? Nah itu tentunya harus ada, ya memang tidak mudah Pak Ardi, karena kaitannya dengan, kan tidak mungkin kita karena dia tidak melakukan tugasnya kita langsung mengeluarkan, tidak bisa. Tetapi harus ada sikap, katakanlah secara individu, untuk menguatkan sebetulnya apa sih yang menyebabkan dia tidak melakukan tugasnya itu. Oke, terima kasih. Berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya itu termasuk ada salah satu Bu Endang pernah mengalami sebuah yang namanya dilema. Ya, dilema. Ada etika yang apa? Satu peraturan yang tidak memperbolehkan, sama rasa kasihan yang gitu satu Nah, ini sebagai teman, sebagai sahabat, empati, kita harus empati. Betul. Terima kasih Bu Endang. Ya. Jadi ada memang satu kasus yang mungkin bisa kita selesaikan bersama. Ya. Oke, yang kedua Bu Endang, bagaimana Ibu pada saat terjadi seperti itu menjalankan pengambilan keputusannya di lembaga ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi, yaitu tadi ada peraturan versus itu tadi rasa itu kasihan gitu. Kalau katakanlah kalau di bahasa kita di mobil itu justice versus mercy. Betul. Ya. Jadi begini Pak Ardi, itu memang sulit ya untuk mengambil keputusan seperti itu, tapi ya harus dijalankan. Artinya kita harus tetap memanggil teman kita itu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Nah itu sampai kita memberikan surat peringatan Pak Ardi. Kalau sudah surat peringatan berarti teman guru kita itu tidak bisa tidak bisa memperbaiki diri gitu loh. Artinya kita berikan wawasan bahwa apa yang kita lakukan ini ya tidak hanya kita melaksanakan tugas dari negara, tetapi ini juga sebagai ibadah mulia ya, kita hubungan kita kepada Allah. Minimal kita bisa memberikan sedikit motivasi biar ya, sadarlah tugas utama kita. Nah itu kalau sudah kita lakukan dengan berbagai macam pendekatan, misalnya bisa individual, bisa lewat teman yang sangat dekat dengan beliau, terus bisa dengan kelompok yang memang dekat. Kalau sudah berbagai macam cara itu tidak bisa kita lakukan, ya berarti harus ada surat peringatan. Tetap Pak Ardi, kami di lembaga otomatis yang harus melaksanakan administrasi itu dengan baik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Gitu. Itu berarti sudah termasuk langkah-langkah ya, langkah-langkah atau sudah terakhir Pak Ardi itu. Ibu lakukan selama ini. Sudah kembali ke kebijakan pemerintah bahwa seorang PNS harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi tapi kita tetap ada rasa empati bahwa itu adalah sahabat kita, teman kita yang harus kita dorong, yang harus kita, kalau kita sebagai pemimpin Pak Ardi harus bisa mengayomi ya, menjadi orang tua, dan tetapi tetap bisa memberikan teladan yang baik untuk teman-teman semuanya gitu Pak. Betul Benda. Jadi memang itu semuanya sudah masuk dalam katakanlah filosofi dari Bapak Memimpin kita. Itu kita harus ngomong. Ya betul. Terima kasih. Terus satu lagi Benda, ini kira-kira tadi hal seperti tadi itu sudah Benda anggap efektif ya atau dalam mengambil keputusan pada kasus seperti itu? Ya, sangat efektif dan alhamdulillah ini ya sedikit demi sedikit tentunya berubah Pak Ardi. Memang tidak langsung pendekatan tidak langsung instan gitu ya. Iya. Oh iya, perlu proses Pak. Karena tadi kita sebagai orang tua ya, sebagai pemimpin, juga mungkin ya sebagai teman beliau gitu, yang bisa memberikan ayoman, bisa memberikan rasa nyaman gitu ya kepada teman-teman kita yang ada di sini. Betul. Memang tidak mudah jadi pemimpin ya Pak ya. Makanya Pak Ardi pengen jadi kepala sekolah ya. Enggak Pak Ardi. Ya nanti ikuti aja aja. Iya. Oke, nanti aja Wenda. Terus
lagi Bu, kira-kira ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus tadi dilema tadi? Ya. Tantangannya lah kira-kira. Ya, jadi sebetulnya Pak Ardi, tantangan semuanya itu non teknis Pak. Iya. Kalau teknis kan sudah ada di dalam permen, sudah di dalam ada kan, ya. Betul, karena semuanya adalah non teknis, ya. artinya berhadapan dengan teman-teman kita, gitu ya, berhadapan dengan manusia, gitu loh. Sehingga yang perlu kita lakukan yang memang komunikasi itu perlu dijalankan dari awal, koordinasi itu juga perlu dilakukan dan kolaborasi. Tentunya saya mengambil keputusan itu tidak langsung dari diri saya sendiri Pak Ardi, tentunya harus mendengarkan juga dari orang-orang yang ada. Nah ini yang sangat kadang-kadang yang sangat sulit itu ya dari non teknis itu, kadang-kadang ada temannya yang tidak memberikan informasi dengan baik, artinya nutup-nutupi temannya, padahal kita itu ingin memperbaiki semuanya. Karena apa Pak Ardi? Satu orang atau semua ini adalah kekuatan ya, kita tim ya. Nah kalau satu tim ini, satu orang saja itu tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, nah tentunya itu yang akan sangat mempengaruhi dan juga akan sangat memberatkan gitu loh untuk kita jalankan. Nanti otomatis visi dari sekolah kita nanti akan terhambat. Iya betul. Nah itu sebetulnya non teknis itu yang kadang-kala ya dari teman sendiri, terus memang dari kebijakan pemerintah, kebijakan itu juga sangat mempengaruhi sekali keputusan saya ini, sehingga sangat memberatkan. Tapi alhamdulillah Pak Ardi, dengan berjalannya waktu, dengan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antara kita dan juga teman-teman kita semuanya, tentunya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti semuanya bisa diselesaikan Pak Ardi. Alhamdulillah. Nah terkait tadi ada koordinasi dengan kolaborasi untuk mencapai visi yang bersama tadi, kira-kira dan pernah menjadwalkan nggak kira-kira ini jadwalnya tertentu untuk mengatasi kasus tadi atau dilema tadi? Jadi mungkin bulan sekali kita ada rapat atau gimana? Jadi begini Pak Ardi, tentunya kita terus harus bisa mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi yang saya lakukan adalah kita biasanya 1 minggu sekali setelah upacara atau apel gitu kita evaluasi, walaupun tidak semua hadir ya, tetapi evaluasi itu tetap untuk menjaring permasalahan itu, sehingga kalau ada penyakit itu jangan sampai ada penyakit baru begitu loh Pak Ardi. Iya, jadi segera langsung ditangani. Terus bisa ini preventif. Nanti akan berlalu kalau tidak. Nah, gitu. Artinya ini loh Bapak Ibu ada permasalahan seperti ini. Ya misalnya kalau ini jelek ya jangan diikuti gitu. Tetap kita ini sebagai Bapak Ibu guru, sebagai teladan, terus bisa sebagai katakanlah penentu masa depan bangsa itu yang harus melakukan yang terbaik. Jangan mengikuti teman-teman kita yang memang belum bisa menjadi teladan untuk kita semuanya gitu. Tetap itu yang pertama Pak Ardi. Yang kedua, setiap bulan kami itu mengadakan rapat dinas Pak. Rapat dinas kaitannya dengan evaluasi apa ya, kita akan mendengarkan Pak Ardi, karena kita menganggap bahwa kita ini adalah keluarga ya. Jadi komunikasinya tidak seperti anak buah dan kepala ya, tetapi ini sebagai keluarga. Ayo kalau ada permasalahan kita selesaikan bersama secepat-cepatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga Pak Ardi, itu ada insidentil Pak. Jadi waka misalnya ada sesuatu hal langsung kami koordinasi. Waka, Kakomli kaitannya dengan program-program tertentu yang khusus itu kami langsung insidentil tanpa menunggu nanti 1 bulan lagi atau berapa gitu. Tapi insidentil, ada permasalahan langsung dikumpulkan, kita bicarakan. Itu tadi komunikasi, koordinasi, kolaborasi itu penting kita lakukan sehingga masalah itu bisa kita selesaikan bersama gitu Pak Ardi. Oke, terima kasih Bedan. Jadi
kalau saya bisa ambil garis itu besarnya terkait jadwal tadi sudah Bendang rencanakan misalkan ada pekan atau mingguan, terus bulanan, mungkin ada juga yang insidental. Tetap harus ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Biar kita sama-sama keluarga, biar nanti tidak seperti tadi yang hanya kepala atau abang tapi yang jelas kita kekeluargaan ya karena menyelesaikan. Ya Pak. Terus satu lagi beda, ini ada dua lagi ya. Satu lagi ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini bisa mempermudah Bendang selaku pemimpin untuk mengambil keputusan? Ini ada yang membantu, gitu ya. ada warasek atau oh banyak sekali Pak Ardi, karena sebetulnya ini adalah tugas saya semua ya, tetapi kami mendelegasikan tugas-tugas itu. Ada wakil kepala sekolah, ada 4 wakil kepala sekolah saya Pak Ardi, artinya yang nanti akan membantu saya di bidang ada di bidang kesiswaan, ada di bidang kurikulum, sarpras, terus sama humas, itu kita dibantu oleh itu. Nah ada lagi karena kita mempunyai 7 kompetensi keahlian. Nah ini kami juga punya Pak Ardi ketua kompetensi keahlian. Jadi itu adalah miniatur nanti dari SMK Negeri Widang, sehingga kalau ada apa-apa katakanlah, nah ini kita koordinasinya di situ. Terus sama wali kelas dan BK, nah ini ya pembina OSIS. Terus pokoknya yang menerima tugas tambahan dari kami semuanya, sehingga itu nanti akan kami bahas bersama sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau nanti kesiswaan, ya nanti koordinasinya kami ya dengan wakil kesiswaan, BK, wali kelas, Komli, dan itu alhamdulillah akan sangat meringankan tugas kita kalau itu kita berkomunikasi dengan baik. Betul ya. Memang tujuannya kita itu yang pertama harus saling terus berkoordinasi. Betul. Nah, memang kita terkait dengan kasus yang begini tadi itu kan hubungannya dengan person. Person itu. Ya. Setelah lagi beda untuk mengakhiri poin ini yang saya tanyakan adalah mungkin dari semua hal yang kita sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selaku pemimpinan ini sebagai pengambilan keputusan khususnya dalam dilema itu katakan itu. Jadi ada pembelajaran apa lah kira-kira moral? Ya. Jadi gini Pak Ardi, untuk mengambil keputusan itu harus benar-benar direncanakan sebagai keputusan yang nanti berhasil, gitu Pak Ardi. Sehingga keputusan kita itu sebelum kita putuskan itu sudah harus memikirkan dari segala sisi, sehingga keputusan kita itu insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik, gitu. Karena kita tidak mau keputusan kita itu nanti akan berdampak yang tidak baik. Nah, tetapi ini namanya rencana Pak Ardi ya, sudah direncanakan dengan baik, dari sisi-sisi sudah kita lihat, sudah kita putuskan, kita sudah mendengarkan dari berbagai pihak ya. Ini agar keputusan itu tepat, tetapi pada saat memang itu keputusan yang sudah kita ambil itu ternyata kita sudah sudah memikirkan ya. Nah, ini mitigasi itu sekecil mungkin dampaknya harus kecil gitu loh, dampaknya tidak berhasil ya. Jadi ada upaya itu tadi. Harus direncanakan betul Pak Ardi, sehingga keputusan itu memang benar-benar menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, memang jangan sampai sudah kita putuskan setelah itu malah nggak bagus. Artinya harus banyak mendengarkan, harus ada hal-hal yang kita pikirkan sehingga keputusan itu menjadi benar. Terima kasih Bendang. Jadi dari percakapan kita hari ini, saya selaku CGP ini sudah merasa ada beberapa poin yang sangat penting sekali untuk tujuannya kita belajar sebagai kita bisa nanti memimpin pembelajaran tentang itu, dan nanti sebagai pemimpin ke depannya kalau memang itu sudah ada alurnya seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan Bendang bahwasanya ini Pak Ardi satu yang saya pesankan kepada jenengan ya. Jadi kalau mengambil sebuah keputusan jangan takut gitu aja. Jangan takut mengambil keputusan.
Karena nanti kalau kita takut mengambil keputusan, kita pasti tidak tahu apa hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Itu saja Pak Ardi. Terima kasih Beda. Jangan takut mendengarkan saya. Ya. Apa itu buat slogan pada saat nanti kita Jangan takut. masukkan ke itu. Ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan Beda. Jadi apa namanya? Salah satu kasus dari dilema kita yang Beda alami itu sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari di pembelajaran atau di pendidikan guru penggerak ini. Jadi dulu meskipun Benda mungkin tidak terasa ya, ternyata memang itu sudah kita analisis dan itu sudah masuk dari 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Wah, ini secara teoritis Iya. ya Pak Ardi ya. Terima kasih Ya, Bunda. terima kasih, Semoga Pak Ardi. nanti kedepannya sekolah kita ini bisa selalu maju, Amin, selalu amin, berkembang dan amin. apapun keputusan yang kita hasilkan itu nanti bisa dampaknya bisa baik. Gitu aja. Ya. Terima kasih Bunda. Ya, selamat ya Pak Ardi. Iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Sukses. Ya. So, Oke, teman-teman CGP hebat. Alhamdulillah hari ini saya sudah mewawancarai dari pimpinan lembaga kami yaitu Ibu Indah Tribawani terkait salah satu analisis kasus di dilema etika. Alhamdulillah ibu kepala sekolah saya atau ibu kepala sekolah kami sudah melaksanakan kasus tersebut, itu menganalisisnya dengan studi dari modul 3.1 tadi. Itu beliau sudah melakukan yang terbaik dalam pengambilan keputusan. Beliau juga sudah melakukan dan melaksanakan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian untuk pengambilan keputusan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kedua, saya berkesempatan untuk wawancara yang kedua dengan Kepala Sekolah MTS Al-Ma'arif Brondong Lamongan. Di sini saya berkesempatan untuk wawancara dengan Bapak Kasnan SPD MSI. Berikut penjelasan wawancara saya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan CGP hebat. Saat ini saya alhamdulillah berkesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan di lembaga yang kedua, yaitu di MTS Al-Ma'arif Brondong. Di sini saya itu bertemu dengan pemimpinnya langsung, yaitu Bapak Kasnan SPD MSI. Nah, di sini saya akan akan mewawancarai terkait dengan materi yang pernah saya pelajari, yaitu di modul pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Monggo nanti kita simak wawancara saya dengan beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Anan, selamat pagi sebelumnya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya panjenengan yang sibuk ini. Mungkin saya bisa berkesempatan untuk bisa bertemu jenengan dalam pagi ini. Intinya di sini saya hanya ingin menggali informasi dari Bapak. Siap. Oke, terkait nanti Bapak yang sudah pernah atau saat ini menjabat sebagai kepala sekolah, artinya menjadi pemimpin di sebuah lembaga. Nah, ini jadi kita di sini kita dituntut untuk memberikan semacam pembelajaran lah di situ. Nah, salah satunya pembelajaran ini adalah tentang dilema etika Pak Kasnan. Nggih. Jadi mulai nggih Pak Kasnan nggih. Nggih. Yang pertama Pak Kasnan, selama ini bagaimana Pak Kasnan ini dapat mengidentifikasi satu kasus yang nanti itu merupakan semacam punya rasa dilema etika gitu. atau bersifat moral. Nah, kira-kira dilema etika saja lah. Monggo Pak Kasnan seperti disampaikan. Ya, terima kasih Pak Ardi. Memang kita hidup itu tidak lepas dari bermasyarakat, tidak bisa hidup sendiri, termasuk di salah satu lembaga juga mengalami hal-hal seperti itu. Contohnya dilema etika yang pernah saya alami, yaitu ketika jam-jam pelajaran
ada salah satu guru yang orang tuanya meninggal. Tiba-tiba Meninggal. Namanya mati itu kan nggak bisa ditunda ya. Iya. Bagaimana guru tersebut, apakah tetap saya suruh mengajar atau saya beri izin? Tentunya hal tersebut awalnya itu sudah ada suatu kesepakatan musyawarah, hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan tetap harus diutamakan. Sebab apa? Contoh tadi orang tuanya meninggal, itu kan kasus yang sangat penting ya, dan itu mendadak. Dengan tugas yang harus dilakukan juga kan sama-sama penting, maka di situ akan didahulukan yang rasa kemanusiaannya. Karena apa? Proses pemakaman kan tidak bisa ditunda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi berarti Bapak sudah pernah mengalami salahnya itu tadi. Nah, jadi nanti yang kedua ini saya tanya juga ke Bapak, bagaimana pada saat yang Bapak alami tadi seperti itu menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi. Itu bagaimana Anda menjalankan pengambilannya, keputusannya? Cara pengambilan keputusan tentunya kita harus wasawirhum fil amri. Setiap sesuatu harus kita musyawarahkan terlebih dahulu, sehingga nanti tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, tentunya termasuk Bapak komite dan guru-guru dan ia juga sepakat memutuskan bahwa hal-hal yang bersifat kemanusiaan yang tidak bisa ditunda harus dijalankan. Nah, itu juga otomatis sudah menjawab pertanyaan yang ketiga, Pak. Jadi nanti langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama itu, berarti yang jelas ya musyawarah terlebih dahulu. Lanjut Pak Kasnan. Kira-kira hal tersebut yang selama Bapak rasakan tadi itu sudah Bapak anggap efektif atau belum selama Bapak mengambil keputusan seperti itu? Yang tadi ya, dengan anggap efektif atau belum kira-kira dengan musyawarah tadi ini? Ya, saya anggap sudah efektif karena setiap keputusan sudah dimusyawarahkan dan menjadi keputusan bersama. Kalau memang itu salah, berarti kan juga salah kita bersama. Kalau itu benar, menjadi kebenaran bersama, sehingga tidak saling menyalahkan. Karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Tepat sekali Pak Kasnan. Jadi memang intinya kita sebagai seorang pemimpin itu harus tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Lanjut Pak Kasnan. Nah, kira-kira pada saat jenengan tadi sudah mengambil sebuah keputusan, itu ada hal-hal apa saja nggak yang merupakan sebagai tantangan dalam kasus tersebut? Yang menjadi tantangan lah kira-kira. Ya, yang menjadi tantangan itu juga yang pernah saya alami, kan tentunya musyawarah itu kan juga tidak semua satu kata. Ya, tentunya kan ada yang beda kata. Ya, ada yang beda kata. Lah, kita ambil yang mufakat saja, yang terbanyak. Lah, gitu ya? Ya, tentunya ada salah satu guru, misalkan kok ada, ya tetap harus menjalankan tugas. Lah, di situ diantaranya jalan keluarnya yang harus kita tempuh, misalkan ada hal kejadian tersebut di atas, keluarga meninggal dunia, maka tugas itu kan sudah ada guru pikirnya yang siap untuk membantu dalam menjalankan tugas tersebut, sehingga tetap siswa tetap berjalan belajarnya dan kondusif. Betul sekali Pak. Jadi berarti sudah ada semacam itu ya, keputusan kebijakan di sekolah Bapak itu. Nah, kira-kira pada saat mengalami tantangan tadi itu Bapak menjadwalkan nggak dalam penyelesaian kasus tersebut? Jadi intinya ada sebuah jadwal nggak? Atau pernah direncanakan di rencana program sekolah di awal kalau misalnya ada salah satu rekan yang mungkin orang tuanya meninggal atau bahkan dia sendiri yang meninggal, itu dijadwalkan seperti apa? Pernah menjadwalkan seperti itu nggak dengan rencanakan? Awalnya itu tidak, karena hal tersebut kan sudah hal yang biasa.
seiring dengan berjalanan waktu, karena semua orang kan tentunya pro kontra itu pasti ada. Maka selanjutnya akan ada suatu yang ditentukan, jadwal yang ditentukan, ya rapat itu katakanlah ya minimal atau maksimal satu minggu sekali harus ada rembukan rapat kecil untuk memberikan solusi hal-hal yang terkait dengan kasus, diantaranya itu tadi, bagaimana kalau ada orang tua atau keluarga yang meninggal langkah kita, ya kita tetap memberikan izin. Satu, sebagai rasa kemanusiaan, dan juga memang hal yang tidak bisa ditunda dalam proses pemakamannya. Masalah ngajar kan besok juga kan bisa. Nah, untuk hari itu ya itu tadi sepakat digantikan sebagai guru bidan. Oke, bagus sekali Pak Kasnan. Jadi nanti bisa buat pembelajaran dari kami di CGP ini. Satu lagi, adakah seseorang Pak atau rekan-rekan guru atau faktor apa yang mungkin nanti selama ini bisa mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, tentunya ada di situ yang sebagai penasehat saya sekaligus ketua yayasan dan pengasuh dan juga itu kiai saya. Itu yang selalu saya buat sebagai patokan kebijakan dan rembukan. Ya tentunya beliau kan orang yang berpengalaman, yang diputuskan beliau dan juga guru-guru masukan dari guru yang lain itu sudah keputusan yang terbaik, sehingga itu yang saya jalankan. Oke, terima kasih Pak Kasnan. Satu lagi, ini poin terakhir. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi terkait kasus dilema tadi, itu pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang menjadi Bapak mengambil keputusan tersebut? Ada pembelajarannya nggak? Bisa disampaikan ke saya? Iya, tentunya ada. Jadi gini ya Pak Ardi ya, di suatu lembaga, baik itu lembaga kecil maupun besar, tentu pasti ada permasalahan, kejadian kasus yang mengalami pada kita atau teralami pada kita. Tentunya di dalam menentukan suatu kebijakan atau keputusan, jangan sampai kita putuskan sendiri atau dalam keadaan marah. Jadi menurut saya ya kita rembuk bersama, duduk bersama, sehingga nanti menjadi keputusan yang terbaik bagi kita semua dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak sepihak. Bukan berarti karena saya di situ pimpinan terus saya ambil keputusan sendiri, tidak. Jadi harus selalu menjadi keputusan bersama. Terima kasih. Bagus, terima kasih Pak Kasnan sudah menyempatkan waktunya. Intinya bisa saya simpulkan bahwasanya selama kita memimpin suatu lembaga, terutama di Bapak yang pimpin ini, itu bila mana mendapati sebuah semacam kasus atau sebagai permasalahan, itu tidak boleh kita dalam keadaan marah, dalam keadaan apa, yang penting kita bisa mengontrol emosi kita. Betul. Dan nanti harus dimusyawarahkan bersama. Oke, terima kasih Pak Kasnan, itu sebagai pembelajaran kita bersama. Mohon maaf waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasnan. Oke, terima kasih rekan-rekan CGP hebat. Jadi dari hasil wawancara kami yang sudah kami lakukan tadi, saya sudah mengambil kesimpulan bahwasanya pada kasus yang Bapak Kasnan itu pernah alami, beliau menjadi pemimpin sebuah lembaga, itu beliau sudah melakukan dan melaksanakan yang namanya pengambilan keputusan dengan bijak. Tentunya beliau sudah melakukan secara teoritis di modul itu sudah melakukan dari 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian dalam sebuah pengambilan keputusan. Nanti ini bisa kita evaluasi bersama dan menjadi pembelajaran bersama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa wawancara yang sudah saya lakukan dengan 2 pimpinan lembaga atau dalam hal ini kepala sekolah, lalu saya akan mencoba menganalisis yang pertama,
Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari? Seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kedua kepala sekolah yang saya wawancarai, dalam pengambilan keputusan itu didapat: yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder, ataupun wali murid. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan kemanusiaan. Jika dibandingkan dengan modul 3.1 yang saya pelajari, para kepala sekolah tersebut sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya itu dilakukan, terutama pada hal uji benar atau salah dan investigasi opsi trilema. Kedua kepala sekolah sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang diambil berbasis hasil akhir atau disebut dengan end-based thinking. Hasil analisis yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut. Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa yang sama antara lain. Yang pertama, tahap identifikasi permasalahan secara umum itu sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-faktanya dan pengambilan keputusan melalui alternatif solusi. Penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan begitu saja, namun telah ditimbang secara matang dan bijak. Sedangkan perbedaannya, hasil wawancara dari 2 pimpinan tersebut didapat. Yang pertama, pimpinan yang pertama menonjolkan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan sebuah keputusan. Sedangkan pimpinan yang kedua mengedepankan diskusi terhadap sebuah permasalahan. Lanjutan, sementara sesuai dengan analisis yang saya lakukan, yang lebih menonjol dalam tahap-tahap pengambilan sebuah keputusan itu adalah pimpinan yang pertama, karena pimpinan yang pertama adalah lebih sesuai dengan modul 3.1 yang mana pernah saya pelajari sebelumnya, baik di eksplorasi konsep maupun pada saat elaborasi bersama instruktur. Hasil analisis yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jawabannya adalah rencana ke depan para pimpinan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah keputusan. Para pimpinan dapat mengukur keefektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan, yang mana itu diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait, antara lain warga sekolah, stakeholder, komite, wali murid yang nantinya menjalankan keputusan tersebut. Hasil analisis yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda,
Dan pada kolega guru-guru Anda yang lain, kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil sebuah keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut. Mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi dilema, membuat sebuah keputusan lalu merefleksinya. Saya akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Salam CGP hebat, guru bergerak Indonesia maju. Dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.